Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agrianita IPB University dalam tayangan Syiar Ramadan yang akan menyajikan kisah Rasulullah episode yang kedua yang berjudul Nenek Moyang Rasulullah. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad SAW bernama Hashim bin Abdul Manaf. Ia adalah pemuka masyarakat yang hidup berkecukupan. Masyarakat Mekah sangat patuh padanya dan sangat menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku akan mengatur perjalanan kalian menurut musimnya. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Sebaliknya, di musim panas, pergilah kalian ke Syam yang sejuk. Demikian anjuran Hashim. Hashim memimpin penduduk Mekah dengan bijaksana. Tak heran jika ia sangat disayang oleh masyarakat. Penduduk Mekah makin menyayanginya ketika terjadi paceklik di musim kemarau yang sangat mencekam. Hashim membawakan bahan-bahan makan dari tempat yang jauh, kemudian membagikannya kepada mereka. Terima kasih wahai Hashim, engkau telah menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinannya, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar dibangun sebagai tempat berniaga bagi kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik di musim panas maupun musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tak ada yang mampu menyaingi kehebatan mereka. Namun, sayang seribu sayang, di balik kesuksesan itu, masyarakat Arab berada dalam status jahiliyah alias masih diliputi dengan kebodohan dan tidak punya adab yang baik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad sebagai rasulnya di negeri itu. Tidak hanya kejahiliahan dan tidak beradab, masyarakat Arab di masa itu juga sangat mempercayai tahayul. Oh tidak, burung itu terbang ke kiri, aku pasti akan tertimpa kesialan, umpat seseorang yang kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya dan berbelok ke arah kiri. Lalu sepanjang hari itu dia menjadi murung karena ia yakin akan bernasib sial. Walaupun ia belum tahu kesialan macam apakah yang akan menimpanya. Kepercayaan semacam ini disebut at-tatoyur. Mereka juga percaya bahwa ada ular yang berada dalam perut manusia. Yang apabila ular itu menggigit, maka orang akan merasa lapar. Contoh lain adalah mereka percaya bahwa cincin tembaga dapat memberi kekuatan pada pemiliknya. Lihat cincin tembagaku ini, kata seseorang pada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun padaku. Tak sia-sia aku memberinya uang yang banyak, karena berkat cincin inilah aku merasa jauh lebih kuat. Jadi jangan coba-coba ya menantangku berkelahi sekarang. Dan masih banyak lagi kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Contohnya, mereka sangat taat menyembah berhala-berhala yang berbentuk patung. Ketika mereka meminta pertolongan pada berhalanya, mereka akan mengorbankan hewan ternaknya, kemudian mengoleskan darahnya di tubuh berhala tersebut. Kadang-kadang mereka bahkan sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mendapatkan keridhaan berhala sesembahannya. Astagfirullah, kok tega ya? Awal mula penyembahan pada berhala itu terjadi ketika orang yang bernama Ammar bin Luhai membawa berhala besar yang dibelinya dari daerah Syam dan berhala itu diberi nama Hubal. Di Mekah, patung Hubal itu diletakkan di Ka'bah dan orang-orang yang datang ke Ka'bah dipaksa untuk menyembah Hubal.
Selain patung Hubal, ternyata ada 360 berhala lainnya yang memenuhi Ka'bah. Ada yang terbuat dari kayu, dari perak, dan kan ada yang terbuat dari emas. Kejahiliahan tidak berhenti pada penyembahan berhala-berhala saja. Bangsa Arab ternyata juga sangat gemar minum arak dan berjudi. Hampir semua orang adalah peminum arak. Hanya sedikit saja yang bukan peminum. Ketika mereka sedang bercengkerama, para pelayan selalu siap membawakan nampan yang berisi botol-botol minuman arak. Mereka berkumpul, tertawa-tertawa, minum-minum arak sambil menonton penari yang berlenggak-lenggok dengan bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Minuman arak itu lalu membuat mereka mabuk. Kemudian seseorang berseru, "Bawakan alat-alat judi kemari." Para pelayan pun dengan sigap membawakan alat-alat perjudian yang berupa bilah-bilah kayu dan kantong kulit. Bilah-bilah kayu itu dimasukkan dalam kantong kulit, kemudian dikocok. Setelah itu, bilah-bilah kayu itu dibagikan pada para penjudi. Dan orang yang dinyatakan kalah berjudi diharuskan membayar unta-unta yang sudah disembelih itu. Daging unta kemudian dibagikan untuk fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi dipandang sebagai orang yang kikir. Begitulah kebiasaan jahiliyah bangsa Arab. Minum-minum arak dan berjudi adalah kegiatan yang amat digemari di masa itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah ajaran Islam, masih banyak juga pemeluk baru agama Islam yang tetap suka meminum arak. Karena peristiwa itulah, maka turun perintah Allah yang secara berangsur-angsur mengharamkan minuman keras. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingin tahu lebih banyak tentang Sirah Nabawiyah? Silahkan tonton episode-episode menarik lainnya dalam kisah Rasulullah hanya di channel Agrianita IPB University. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan tentang sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.